Hey yes, kembali semua di Crypto Daily. Di Crypto Daily Anda akan mendapatkan updatean terbaru setiap hari. Apa yang terjadi di lingkup kripto, maka dari itu libatkan diri Anda dalam tim Crypto Daily. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Subscribe channel ini, bunyikan loncengnya. Next, Global Market Cap today, kembali kita update, mengalami penurunan sedikit 0,8% di kisaran lebih dari 968 miliar US dollar. Next, Bitcoin ya sedikit turun 0,5% di harga 19.196 US dollar. Kemudian Ethereum pun juga masih dalam keadaan bear di 2,1% di harga kembali turun di harga 1.300-nya, tepatnya saat ini 1.296 US dollar per Ethereum. Kemudian ada BNB 0,1% bear, XRP 2,4%, Cardano 1,8%, Solana 1,4%, Dogecoin 2,7%, Polkadot 1,3%, Shiba Inu 2,2%. Tampaknya memang di awal bulan Oktober ini dalam keadaan sideways saja ya, kita menunggu beberapa hari ke depan karena biasa history daripada di bulan 10 beberapa tahun terakhir ya, biasanya itu polanya itu dalam keadaan bullish teman-teman ya kenaikannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa ya. Jadi judul video ini mungkin saya akan tulis bull market di bulan Oktober ini ya, karena fakta-fakta yang menarik saya kira di bulan 10 dalam beberapa tahun terakhir itu setiap bulan 10 itu mengalami selalu kenaikan dalam time frame 1 bulanan. Next, kembali kita update crypto bubbles ya teman-teman semua. Nah, sedikit di sini kita melihat ada beberapa kripto yang menarik mengalami kenaikan seperti Luna Classic. Wow, kembali mengalami kenaikan 13% ke atas. Kemudian RSR 11,5%. Kemudian ada yang bear ya, yang lumayan menonjol di sini ada Ethereum W, kemudian CHZ, kemudian XMR juga, KNT, kemudian Uniswap dan lain sebagainya dalam keadaan bear ya. Next, jadi pada video kali ada beberapa berita besar ya. Ini kita akan cek secara teknikal untuk Bitcoin ya, time frame 1 day, time frame weekly atau 1 minggu. Kemudian ada beberapa informasi juga regulator Amerika Serikat datang untuk kripto juga. Kemudian informasi juga bahwa sentimen bullish akan segera terjadi kalau dipantau dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di sini ya sebentar kita akan liput satu per satu dan bahkan juga ada informasi dari Robert Kiyosaki. Yang pertama, kita melihat secara technical analysis dari Bitcoin dalam time frame 1 day. Kita melihat performa daripada BTC, Bitcoin dalam beberapa hari terakhir teman-teman. Nah, di sini kita memantau ya. Di sini memang saya sedikit buat beberapa garis resisten, kemudian ada garis horizontal support dan juga saya menarik garis tren naik dalam beberapa minggu terakhir ya. Ini tren naik terjadi, kemudian tren naik, kemudian mengalami dump lagi. Yang ini juga ya tren naik kemudian mengalami penurunan. Nah, di sini kita melihat saat ini sudah mulai mengalami tren turun lagi untuk si Bitcoinnya, terutama kalau kita lihat dalam time frame 1 day ini dalam 3 hari belakangan ini selalu mengalami konsisten mengalami penurunan ya. Nah, teman-teman ya, di sini kita perbesar sedikit, kemudian kita coba lingkari yang ini teman-teman ya. Mengalami penurunan secara berturut-turut dalam beberapa hari terakhir semenjak dari tanggal 30 September, kemudian tanggal 1 kemarin, tanggal 2 hari ini semenjak video ini dibuat, dia juga terbentuk pola candle bear. Bagaimana pendapat Anda tentang pola ini teman-teman? Apakah memang di bulan Oktober bisa menyentuh di arah resisten yang ini? Ya, apakah memang demikian di harga kisaran 22 ribuan lagi, apakah bisa menyentuh ke sana? Coba kita garis teman-temannya yang ini, misal apakah bisa mencapai harga ke sini? Nah, bagaimana pendapat Anda di bulan 10 ini? Karena histori bulan 10 itu biasanya sih dalam keadaan pola-pola bull lah, biasanya seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, silakan tulis pendapat teman-teman, bagaimana pendapat Anda tentang Bitcoin saat ini dengan berita secara fundamental ya, berita-berita tentang Bitcoin dan kripto. Memang untuk saat ini ya, The Fed juga belum lagi akan mengumumkan kenaikan suku bunga ya. Itu ya kita belum tahu kapan lagi ya akan ada konferensi pers atau pengumuman dari FOMC teman-teman ya. Kita menunggu saja, maka dari itu selalu ikuti kami dengan cara subscribe channel ini. Sedangkan dalam time frame weekly atau 1 mingguan,
Nah, ini sejarah baru teman-teman ya, dalam sejarah Bitcoin ya. Ini mungkin sudah sering juga kalian dengar dari beberapa video bahwa Bitcoin itu biasanya dalam beberapa tahun terakhir itu Bitcoin tidak pernah berturut-turut mengalami penurunan dalam satu minggu. Itu pola candle bearish-nya kurang lebih 6 kali atau 7 kali ya. Di sini kita melihat berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tidak pernah menyentuh 9 kali berturut-turut pola candle bearish dalam time frame satu mingguan. Tetapi sejarah baru terjadi di tahun 2022 ini. Tepatnya di awal tahun 2022 kemarin itu teman-teman ya. Memang ini kemarin ya, ini sejarah baru sehingga membentuk 9 pola candle bear secara berturut-turut. Nah, saat ini kita melihat, kita memantau dalam beberapa minggu terakhir memang sempat mengalami tren naik ya. Tren naik yang ini ya sempat mengalami tren naik. Nah, dan ternyata dia mengalami kembali penurunan. Nah, di sini dia mengalami penurunan sekitar bulan Agustus, di akhir bulan Agustus ya, di pertengahan sampai akhir mengalami penurunan. Kemudian 2 minggu kemudian lagi mengalami di akhir Agustus, kemudian awal September mengalami kenaikan, dan bahkan saat ini kemudian juga di pertengahan bulan September di pertengahan bulan September lah. Di sini kita melihat membentuk 2 pola candle bear pada time frame satu mingguan, dan ternyata saat ini ya, teman-teman lihat di sini ya. Hari ini sementara berlangsung ya pembukaan mingguan. Nah, di sini kita melihat dia sementara berlangsung ya, masih terbentuk pola candle bullish teman-teman. Nah, next ya, supaya tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin kita akan mengurangi waktu ya, karena saya kira kalau kita berlama di situ waktu akan banyak. Regulator Amerika Serikat datang untuk kripto. Bagaimana masa depan terlihat? Ya, jadi Amerika Serikat cukup serius menghadapi regulasi daripada kripto. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan adopsi kripto besar-besaran ke depan tergantung daripada regulasinya. Kalau banyak negara mendukung daripada kripto, nah saya kira itu ke depannya akan membuat kripto ini semakin maju lagi ya. Serangkaian tindakan legislatif dan penegakan baru-baru ini terhadap ruang aset digital dan pemangku kepentingan telah memberikan wawasan berharga tentang bagaimana landscape kripto Amerika Serikat dapat berkembang di masa depan. Takeaways kunci saat ini ya di berita ini, beberapa tagihan baru yang baru-baru ini diusulkan dan kasus penegakan yang sedang berlangsung dengan menentukan masa depan industri kripto di Amerika Serikat. Kemudian jika SEC dan CFTC memenangkan tuntutan hukum kripto mereka yang sedang berlangsung, dan memang ada beberapa tuntutan termasuk SEC ya, sering juga kami bahas tuntutannya terhadap Ripple, dan ternyata yang memenangkan hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi tuntutan daripada SEC ini ditolak oleh hakim yang namanya Torres ya, sempat juga kami bahas di beberapa video yang lalu. Mereka dapat menjadi presiden buruk untuk keuangan terdesentralisasi dan industri yang lebih luas. Namun jika badan pengatur kalah, kripto dapat menikmati kebangkitan. Wow, semoga memang kripto ini semakin bangkit ke depannya teman-teman ya. Semoga memang regulasi di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat dapat membantu kripto, pengadopsian kripto, kemudian beberapa negara lainnya. Next. Kemudian ada postingan dari salah satu analis kripto. Di sini dia membuat beberapa garis tren. Sepertinya ini dalam time frame ya, time frame satu mingguan atau satu weekly. Nah, kita melihat indeks ini ya, pola candlestick ini teman-teman, beberapa terjadi ya. Di sini kita melihat dia mengalami tren turun di beberapa tahun terakhir, tepatnya di 2014 sampai 2016 turun, kemudian mengalami kenaikan 2016 sampai 2018. Kemudian di 2018 sampai 2020 mengalami penurunan sampai Covid kemarin itu, dan kemudian mengalami kenaikan ya. Di sini penurunan terendah semenjak munculnya Covid pada saat itu di tahun 2020, kemudian mengalami kembali kenaikan sampai di tahun 2021 sekitar bulan November. ATH daripada Bitcoinnya mencapai 68.000 ke atas, dan bahkan mendekati 29 ribuan US dollar per BTC, dan ternyata saat ini kembali terbentuk pola yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Di sini kita melihat ya, teman-teman lihat di sini mengalami penurunan ya. Kemudian apakah memang akan terbentuk pola-pola yang sama seperti yang kita melihat di beberapa tahun terakhir? Nah, di sini derajat yang ditarik kurang lebih 50 derajat ya, daripada garis yang ditarik ini ya, garis putih ini, yang ini kemudian ada 3 ya, ini 50 derajat, dia garis teman-temannya kemiringan 50 derajat, dan ternyata
kembali mengalami kenaikan. Bagaimana pendapat Anda tentang postingan ini? Apakah memang Bitcoin di awal tahun 2023 ini atau akhir 2022 ini akan kembali bull dan bahkan bisa kembali menyentuh di harga ATH-nya, teman-teman. Next, kemudian dari postingan Plan B membuat juga satu postingan tentang tren yang akan naik pada Bitcoin. Dalam Bitcoin di bawah rata-rata pergerakan 200 minggu, 23.000 US dollar, 23 ribuan US dollar, dan harga realisasi 21 ribuan. Terobosan struktural dari tren 10 tahun lebih atau peluang pembelian sementara yang didorong oleh makro. Nah, teman-teman lihat pola saat ini beberapa tahun terakhir terbentuk ya. Ini kurang lebih sama ya, teman-teman. Hanya berbeda berbeda indikator yang dia tampilkan kepada kita semua. Memang saat ini ya berpeluang besar memang Bitcoin ini kembali mengalami kenaikan, bukan saya FOMO karena ini faktanya, teman-teman. Fakta bahwa memang Bitcoin ini akan mengalami kembali kenaikan kalau dilihat, kalau kita pantau dalam siklus-siklus beberapa tahun terakhir. Dan kemudian dari Ethereum, CryptoRank platform Ethereum menutup triwulan atau 3 bulanan dengan kenaikan harga sebesar 24,5%. Ethereum di kuartal 3 tahun 2022 ini menutup kuartal 3 mereka mengalami kenaikan yang mencapai 24,5%. Kita menunggu di kuartal terakhir yaitu kuartal 4 di tahun 2022. Apakah memang akan terjadi bull? Menurut saya pribadi kemungkinan iya, teman-teman ya, kemungkinan ya. Kalian bisa melakukan kembali riset juga. Next di sini ya. Nah, mungkin ini kita skip aja dulu atau bagaimana ya. Ini postingan dari salah satu investor kripto, teman-teman, yang menyarankan kepada kita jika kita membeli kripto ya utamakan itu ya periksa trust score-nya di CoinGecko ataupun di CMC, kemudian juga referensi silang dengan skor tukar pada CoinMarketCap ya. Intinya kita harus teliti lah ketika kita membeli aset kripto. Kemudian periksa volume perdagangan mereka ya lebih banyak. Ini saran daripada salah satu investor kripto ketika kita ingin melakukan pembelian aset kripto di salah satu exchange. Next, yang terakhir dari Robert Kiyosaki dalam postingan beberapa jam terakhir. Peluang beli di akhir tahun 2022 ini, jika The Fed terus menaikkan suku bunga US dollar akan semakin kuat menyebabkan harga emas, perak, dan Bitcoin turun. Beli lebih banyak, kata si Robert Kiyosaki, bukan kata saya ya. Ketika The Fed berputar dan menurunkan suku bunga seperti yang baru saja dilakukan Inggris, Anda akan tersenyum sementara yang lainnya menangis. Hati-hati, tetap hati-hati ya. Hati-hati, teman-teman, tetap hati-hati. Dikatakan oleh Robert Kiyosaki ya, kalian jika ingin beli aset kripto selalu menggunakan uang aman, uang dingin, uang santai, itu yang harus didahulukan. Oke, mungkin itu dulu updatean hari ini. Jika kalian menyukai video ini, lepaskan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Sampai jumpa video berikutnya. See you, bye-bye.